Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mengikuti kuliah ba'da subuh ya, terkait dengan ayat-ayat semesta. Kalau beberapa minggu yang lalu kita bahas mengenai metode ru'yak gitu ya, bagaimana kita kalender Qomariyah ya, kemudian kita bahas secara detail sudut perhitungannya. Pada hari ini kita akan bahas mengenai rahasia malam. Oleh sebab itu sebelum kita mulai, mari kita baca dulu bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah kajian kita pada subuh ya, kita mulai setiap hari Senin, Selasa yang untuk daring ya, sedangkan yang lainnya kita gunakan, ada beberapa yang offline di masjid, tetapi walaupun demikian dengan daring ini dapat menjangkau beberapa yang di luar dari kampus ITS. Dan saya melihat ini ada beberapa yang hadir ya, ada Pak D tadi, kemudian ada Ibu Yeti ya, dari Kabupaten Malang ini, dan beberapa yang lainnya. Alhamdulillah. Dan kita ketahui bahwa ayat-ayat semesta ini kalau kita lihat di dalam kitab Al-Quran banyak sekali ya. Tentu kita ketahui bahwa kampus kita yang diamanai oleh para ulama pendiri sebagai pusat sains dan teknologi, tentu saja harapan kita bahwa kampus kita ini sebagai tempat untuk penelitian itu semua ya, kemudian termasuk juga nama Manarul Ilmi, menara ilmunya. Oleh tidak menunggu lama, kami persilakan ini Gus Pur untuk menyampaikan materi kali ini, yaitu terkait dengan rahasia malam ini ya. Kan malam pertama ya? Kan malam pertama ini. Rahasia malam ini. Gimana kita nanti teori dan sebagainya. Nanti kita dengarkanlah bagaimana mengkaji secara benar gitu ya, sehingga nantinya kalau kita diajak diskusi dengan beberapa rekan kita, partner kita, baik dari dalam maupun luar negeri, kita pun juga bisa memberikan jawaban dengan bagus. Monggo Pak Pur, kami persilakan. Terima kasih Pak Rufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah ngaji subuh yang diinisiasi oleh Takmir Masjid Manarul Ilmi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Panjangnya perlu saya sebut karena masih banyak yang keliru. ITS dipanjangkan ke Teknologi Surabaya ya. Jadi sengaja saya panjangkan tadi. Nah, pada pagi ini kita akan ngaji tentang rahasia malam ya. Nah, banyak rahasia malam. Ada malam pertama, malam ketujuh, malam dan seterusnya begitu ya. Tapi sekarang kita akan ngaji malam. Nah, ini barangkali ada dari jamaah yang belum tahu kenapa khusus untuk Selasa
kedua dan keempat tuh namanya ngaji ayat-ayat semesta. Nah, ini memang judul besar buku saya, dua buku saya ya. Yang pertama adalah ayat-ayat semesta, sisi Al-Quran yang terlupakan. Kemudian nalar ayat-ayat semesta, jadi menjadikan Al-Quran sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, itu dua buku utama ya. Jadi sekarang Selasa 8 September 2020. Nah, tentang rahasia malam itu detailnya ada di dua buku saya ini ya. Jadi yang pertama mengapa ada siang, ada malam, dan kemudian itu mengisyaratkan apa gitu. Nah, akan kita kaji pada kesempatan 1 jam ke depan ini ya. Nah, ini selain ditayangkan di YouTube-nya Manarul Ilmi, juga ditayangkan di YouTube ayat-ayat semesta juga ya. Jadi nama channel YouTube-nya juga ayat-ayat semesta gitu. Selain yang Manarul Ilmi gitu. Nah, sebentar, ini harus saya geser ini. Rahasia malam ya. Tuh. Jadi kita lihat gambarnya ini, gambar suasana di malam hari gelap, ada bulan yang sedang bercahaya, dan ini bulannya bundar jadi purnama, lampu nyala begitu ya. Nah, tentu jamaah tahu ini adalah gambar surah. Nah, wabillaili afala ta'qilun, dan ya, dan billail, jadi dengan malam, tentang malam itu afala ta'qilun. Nah, ini apakah maka, jadi sebenarnya ini susunannya ini agak menarik nih kalau diterjemahkan satu-satu itu, apakah, maka, tidak gitu ya. Tapi terjemahnya kemudian maka apakah engkau tidak memikirkan itu ya. Itu, dan kita tahu pada pembahasan terdahulu bahwa kata akal di dalam Al-Qur'an itu ada atau disebutkan 49 kali, semua dalam bentuk kata kerja, dan semua 48-nya adalah fi'il mudhari', hanya satu yang fi'il madhi. Nah, 24 dengan domir antum ta'qilun ya. Jadi ini salah satu ayat yang muncul dengan redaksi ta'qilun ya, terkait dengan apakah kalian tidak memikirkan itu ya. Tuh. Ini pertanyaannya begitu. Jadi pada antum ini, ya, domir antum, kalian semua, kita semua begitu. Jadi kita ditanya ini, kita yang baca Quran ini ditanya, apa tentang malam, apa kalian nggak mikir ini? Gitu ya. Ini sangat singkat ayatnya, ya, sangat singkat, tetapi ternyata pembahasannya ini adalah menjadi sejarah dari perkembangan pemikiran umat manusia. Dan kita lihat nanti ya, wabillaili afala ta'qilun. Jadi mari kita bertanya, kenapa sampai Al-Quran bertanya apakah kalian nggak berpikir tentang malam itu ya. Mengapa ada malam? Apa itu malam pertama ya? Pertama, apa itu malam dan mengapa ada malam? Begitu ya. Itu yang akan kita coba jawab. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu statistik ini. Nah, statistik ini memang baru saya buka ya tadi malam dan juga tadi
ya sebelum subuh itu semula saya dapatkan dulu yang al-lail dan layal, ya, jadi jamak dari lail itu ada 68 ayat dengan 76 kata malam, ya. Tapi jelang subuh tadi saya ingat, loh, kan ada juga lail dengan tak marbutoh, ya, Lailatul Qadar contohnya. Nah, ini tentu ini adalah sesuatu yang menarik, ya, karena kita tahu, ya, bahwa tak marbutoh itu tanda utama untuk isim muannas, gitu ya. Jadi tanda bagi isim muannas, jadi feminine noun itu. Jadi di dalam bahasa Arab itu seperti halnya di dalam bahasa Jerman, bahasa Prancis, noun itu ada maskulin, ada feminin, ada gendernya, gitu ya. Ada muannas, ada muzakkar, ada feminin, ada maskulin, ada perempuan, ada laki, begitu ya. Itu klasifikasi kata, begitu. Nah, mengapa malam itu pertanyaan menariknya, ya. Jadi ini contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ayat yang kemudian diikuti wa ma adraka ma lailatul qadar, ya, lailatul qadri, dan seterusnya. Ya. Tentu pertanyaannya, kenapa kok ditambahi tak marbutoh? Kemudian di surah Ad-Dukhan ayat 3 juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan, ya, menurunkannya di malam yang kami berkati. Nah, begitu ya, kami berkati. Mubarakatin. Nah, contoh yang paling sederhana, ya, bahwa kata benda itu ada maskulin, ada feminin, mudzakkar, muannas. Misalkan begini, jamilun. Jamilun itu bagus, ya, tapi kemudian ini adalah isim mudzakkar, maskulin. Kemudian ditambahi tak marbutoh, itu menjadi jamilatun. Gitu. Ya. Makanya ada orang bernama Jamil, ada orang yang bernama Jamilah. Dan biasanya Jamilah itu perempuan, Jamil itu laki. Nah, gitu kan. Jadi dengan menambahkan tak marbutoh. Gitu. Tapi Jamil itu memang sifat, sedangkan lail itu keadaan. Ya, nah, ini nantinya perlu kajian tersendiri, begitu. Ya, ini baru saya sadari, ya, data-data ini tadi, ya, sekitar 1,5 jam, 2 jam yang lalu lah, ya, 2 jam yang lalu, gitu. Tuh. Ini kenapa itu ada lail, ada lailah, ya, gitu. Ini ngajinya nanti ada tersendiri yang itu, ya. Silakan kalau mau, ada yang mau menindaklanjuti. Sekarang kita fokus tentang malam yang kita tahu, ya. Mengapa ada malam? Tentu, jadi gambar ini menggambarkan situasi malam di Al-Haram, Masjidil Haram. Ya, ini adalah lonceng di dekat Ka'bah sana. Jadi di wilayah ini menggambarkan situasi malam. Kalau ada pertanyaan mengapa ada malam, tentu kemudian juga relevan mengapa ada siang, kan gitu, ya. Mengapa ada siang? Nah, dan wa huwallazi khalaqal laila wan nahar, dan dialah yang menciptakan malam dan siang. Rasanya kita sepakat mengapa ada siang, ada malam. Kita akan langsung mengingat-ingat pemahaman kita tentang bumi yang berotasi, ya. Bumi berotasi di porosnya,
bagian yang menghadap matahari itu akan mendapatkan sinar matahari, dan karena itu terang benderang, dan itulah situasi yang disebut malam. Sebaliknya, bagian yang membelakangi matahari ya itu tidak mendapatkan sinar matahari sehingga gelap, dan itulah kondisi malam ya. Ini, dan tentu ya dengan kita menjelaskan ini, menyebutkan bumi yang begini, kita menerima konsep bumi bulat. Nah, itu ya, karena sampai sekarang masih ada orang yang berpandangan bahwa bumi itu datar, gitu ya. Itu. Nah, itu jawaban kita sementara ini. Tuh. Ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang menghadap matahari itu terang benderang, sedangkan yang di belakangnya itu tidak? Itu pertanyaan yang sah untuk kita ajukan lebih lanjut sebenarnya ya. Tuh. Tapi yang jelas, ya, tuh, ada apa di malam hari? Lagi-lagi karena ini adalah fenomena yang kita hidup di dalamnya. Tentu di malam hari kalau kita lihat ya di foto ini, itu ada titik-titik putih, ya, itu. Ya, ini katakanlah bintang-bintang di malam hari, ya, bintang-bintang di malam hari, putih, ya. Nah, secara umum langit pada waktu malam hari itu gelap, ya, gelap. Dan satu hal lagi, di malam hari itu keadaan atau udara di sekitar kita itu lebih dingin dibanding siang hari. Itu adalah sesuatu yang empiris ya. Kita tidak dapat pungkiri bahwa di malam hari langit gelap, kemudian ditaburi titik-titik putih, ya, kita katakan itu adalah bintang-bintang, tapi secara umum itu gelap. Dan suhu di sekitar kita itu rendah, terasa lebih dingin, gitu ya. Nah ini, karena gelap, ya. Nah, ini foto di depan ITS ya. Jadi ini adalah air mancur ITS. Nah, ini jadi bagi jamaah yang belum pernah ke ITS, ini silakan datang malam apa ini? Sabtu malam, beberapa malam yang ketika air mancur ITS ini dihidupkan ya. Jadi ada pemandangan indah di Surabaya, itu salah satunya di bundaran ITS ini ya. Ada pemandangan air mancur ITS. Wala dzulumati wala nur. Tuh. Jadi ini adalah kelanjutan ayat ke-19. Ya. Tidaklah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu, dan tidaklah sama kegelapan dan cahaya, gitu ya. Jadi di sini ini seolah-olah kita mau menjelaskan apa itu gelap. Ya, gelap itu adalah ketiadaan cahaya, begitu ya. Ketiadaan cahaya. Jadi langit yang gelap ini berarti kekurangan cahaya. Ada cahaya, tetapi tidak cukup untuk membuatnya terang, gitu loh. Ya. Nah, maka di malam hari yang diliputi oleh kegelapan, kita membutuhkan lampu, membutuhkan cahaya. Nah, satu hal lagi yang menarik tentang ayat ini, ya, wala dzulumati wala nur, gitu. Tentang gelap,
zulumat ini selalu muncul dalam bentuk jamak, sedangkan nur itu muncul dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad gitu ya. Gitu. Jadi di sini tidak muncul dalam bentuk walal anwar gitu ya, cahaya-cahaya, padahal gelap itu diungkapkan dalam bentuk yang jamak. Ini yang bisa menjadi kajian tersendiri. Makna pilihan redaksional zulumat jamak dan nur yang mufrad tunggal gitu ya. Nah, itu. Nah, masalah gelap malam ya yang akan kita jelaskan pada ngaji pagi ini itu ternyata menuntun atau membantu kita menjawab persoalan yang telah berkembang minimum sejak 10 atau 10 hingga 12 abad yang lalu ya. Yaitu tentang qadim dan baharunya alam. Jadi apakah alam itu baru atau alam itu kekal gitu ya, qadim gitu. Sehingga kemudian masalah ini pun mengundang salah seorang ulama terkemuka kita yang digelari Hujjatul Islam, ya, pembela Islam, itu kemudian Zainuddin, ya, hiasan agama begitu, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Hingga kemudian beliau menuliskan kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf. Ya, itu. Yang salah satu soal yang dibahas itu adalah pandangan para filsuf tentang keabadian alam semesta. Dan masalah ini bertahan, ya, bertahan hingga di awal abad 20. Di sains modern yang dimulai dari kebangkitan Eropa, ya, dimulai dari Newtonian, fisika Newtonian, gitu, yang berangkat dari prinsip materialisme ilmiah, materi tidak diciptakan, dalam skala besar, dalam skala jagat raya, yang menghasilkan pandangan jagat raya itu abadi dan seperti sekarang ini keadaannya di masa silam, tak hingga dan di masa yang akan datang. Ya, inilah static and eternal universe. Begitu. Bahkan gagasan jagat raya statik ini kemudian menginspirasi ilmuwan sekaliber Einstein, ya, untuk membuat solusi bagi persamaannya sendiri yang kemudian menjelaskan jagat raya yang statik itu. Nah, kalau jagat raya statik dan abadi, tentu ya itu mengganggu arkanul iman kita, ya, bahwa kita percaya pada Allah sebagai pencipta. Khalaqas samawati wal ard, khalaqa kulla syai'in. Jadi menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu, wa ahsana, dan kemudian membaguskan ciptaan itu. Ya. Nah itu. Ya. Jadi saya mau menyodorkan pertanyaan kepada jamaah, ya. Itu. Ilmu pengetahuan kita ini, ya, sebelum lahirnya dari kuantum dan teori relativitas, kita itu nggak punya teori yang kemudian
teori yang mengatakan bahwa jagat raya kita itu berawal. Begitu. Ya. Jadi jagat raya kita itu abadi. Nah inilah kemudian yang disebut oleh Imam Ghazali itu sebagai menyalahi prinsip agama bahwa Allah itu pencipta. Selain Allah itu baru, gitu ya. Bukan abadi, bukan qadim. Ya. Makanya kemudian atas masalah ini dengan dua lainnya Al-Ghazali itu memvonis sesat ya, kepada para filsuf begitu. Ya. Nah ini, jadi ini ya pandangan bahwa jagat raya kita itu ada dalam keabadian. Pandangan ini bertahan hingga awal abad 20. Ya, minimum sebelum Paul André Maurice Dirac itu memperkenalkan gagasan positron ya, sebagai anti elektron sebelum diperkenalkan gagasan anti materi yang jika ketemu materi itu bisa musnah. Gitu, ya. Gitu. Jadi artinya secara akademik, saintifik, ya, ketika kita hanya mempelajari fisika klasik hingga di awal abad 20, maka kita tidak mempunyai kerangka teori yang menyebutkan bahwa jagat raya kita itu tercipta atau berawal gitu. Ya. Maka tentu ini kemudian bertabrakan dengan arkanul iman kita. Nah, kalau kita bertabrakan dengan arkanul iman, ya, itu kalau kita menolak salah satu saja dari rukun iman, maka jatuhnya kita kufur begitu. Ya. Jadi seperti itu konteksnya, kaitannya dengan keyakinan kita. Nah, gelap itu tanpa cahaya, kan poinnya itu tadi ya, dan itu dingin, jadi tidak ada energi begitu ya. Tuh. Dan kita tahu Bang ITS tahu begitu ya, anak-anak SMA IPA juga tahu bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini gitu. Nah, gelombang elektromagnetik salah satu wujudnya itu adalah cahaya tampak, dan sumber cahaya tampak yang utama itu adalah matahari, dan matahari itu adalah bintang. Sebenarnya matahari itu adalah bintang. Nah, untuk itu mari kita kaji lebih lanjut keberadaan matahari, keadaan bintang-bintang di jagat raya kita ini. Ya. Kita mulai dari bolam. Kalau kita punya bolam, ya, ini ya, dengan misalkan ini intensitasnya J, ya, cahaya ini kemudian memancar ke segala arah, ya, ke segala arah. Nah, maka intensitas itu ya akan melemah berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Jadi misalkan ini jaraknya L, jadi intensitasnya ya, intensitas yang ke sini itu ada katakan ini satu satuan luas ya. Tuh, misalkan ini 1 meter persegi, misalkan saja ya, ini pengandian saja. Maka ketika jaraknya 2 kali lipat, intensitas ini kemudian terbagi ke 4 meter persegi, sehingga intensitasnya menjadi 1/4 kalinya, ya, 1/4 kalinya. Nah, kalau kemudian jaraknya 3 kalinya, ya, maka ini terbagi ke 9 bagian, menjadi 9 bagian. Ya, jadi kerapatannya menjadi 1/9 dibanding kerapatan yang berada pada jarak L. Kalau ini yang 3L. Ya. Jadi berbanding terbalik dengan jarak kuadrat begitu ya. Nah sekarang misalkan ini kita tinjau satu bintang dengan
intensitas J, ya, intensitas cahaya J, maka ini menyebar ya ke segala arah. Kemudian kita asumsikan, kita buat lingkaran ya. Nah, ini misalkan satu tempat, misalkan ini di bumi yang jaraknya R gitu ya, maka kita bisa membuat bola, permukaan bola dengan jari-jari R, sehingga kemudian kita dapatkan kerapatan yang ada pada posisi R tentu adalah intensitas J dibagi luas permukaan bola, yaitu 4 pi R kuadrat, kan gitu ya, 4 pi R kuadrat. Nah, karena katakanlah bumi bundar ini kemudian kita pandang ya sebagai katakanlah flat begitu dengan jari-jari R, ya, maka luasnya adalah pi R kuadrat, gitu. Sehingga intensitas yang diterima di bumi itu adalah kerapatan dikalikan luas bumi, ya, sehingga menjadi ini ya, intensitasnya itu bergantung kepada jari-jari bumi kuadrat dan juga berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Itu intensitas cahaya satu bintang yang diterima oleh semua permukaan bumi, ya, gitu. Nah, sekarang mari kita berimajinasi tentang bola, ya, tentang langit begitu. Kita ambil ini ya pusatnya, katakanlah kita ambil pusat di bola kecil, jari-jarinya R, maka sekali lagi luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Maaf ya, segitiga itu adalah pi kuadrat. Saya nggak tahu ini kenapa yang ini tidak keluar tadi, tetap keluar pi-nya ya, karena tadi saya gunakan equation ini udah berubah ini karena beda laptop tadi ya. Jadi luas permukaan bolanya itu adalah 4 pi R kuadrat. Kemudian kita buat bola lagi yang jaraknya itu D, ya, relatif kecil, jadi katakanlah tebalnya D. Maka ini akan membentuk volume, ya, membentuk elemen volume yang tidak lain ya adalah luas dikalikan tebal itu, sehingga volumenya adalah 4 pi R kuadrat D, itu elemen volume ya dari permukaan R dan R plus D. Ya, jadi elemen volumenya atau volumenya adalah 4 pi R kuadrat D, ya. Ini adalah matematika biasa. Saya tuntun sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, kita tahu bahwa air itu punya massa jenis, ya. Massa jenis itu berarti massa per satuan volume. Kita tahu massanya adalah 1 gram per sentimeter kubik, ya. Tapi 1 gram itu adalah menyatakan jumlah molekul H2O, begitu ya. Nah, jadi misalkan sekarang kita bicara jumlah molekul per satuan volume, itu N, kerapatan jumlah molekul ya. Maka kalau kita tahu volume air ini adalah V, maka jumlah molekulnya, ya, jumlah molekul totalnya adalah N itu adalah N kecil dikalikan V, kan begitu ya. Ini nanti kita gunakan untuk menghitung jumlah bintang di langit, ya, di ruang angkasa begitu. Misalkan ini, nah jadi konsep tadi kita gunakan untuk menghitung jumlah bintang, ya. Tuh. Misalkan ini bumi kita jadikan titik pusat, ya, kemudian pada jarak bumi ini ya, ini tadi ada jumlah bintang persatuan volume kerapatan ya. Nah, ini jari-jari R, kemudian ketebalan D, maka elemen volumenya tadi sudah kita hitung 4 pi R kuadrat. Maka jumlah bintang yang ada pada volume ya lapisan bola setebal D ini tidak lain adalah Dn, yaitu N dikalikan dV, kan begitu ya. Ini kan kerapatan ya, persatuan volume, jumlah persatuan volume. Maka kalau kita punya volumenya, maka jumlahnya adalah ini ya. Tuh. Nah, jadi jumlah bintang pada permukaan langit yang berjarak R dari bumi hingga R plus D itu adalah 4 pi N R kuadrat D. Nah, di dalam astronomi, di dalam kosmologi, ya, dalam skala luas, dalam skala besar,
bintang atau bahkan galaksi itu ya itu terdistribusi secara homogen dan isotrop. Jadi homogen itu maksudnya jumlah persatuan volumenya itu sama. Kemudian kalau kita arahkan ke segala arah, ke arah timur, arah selatan, arah barat, arah utara, ke atas itu sama, itu isotropik. Gitu loh, maksudnya begitu. Nah, kalau intensitas dari satu bintang ya, yang berjarak r tadi adalah ini tadi sudah kita hitung ya tadi bergantung pada jari-jari bumi r besar, kemudian bergantung pada jarak. Nah sekarang intensitas cahaya di bumi berapa? Ya sekarang tinggal menghitung jumlah intensitas per bintangnya itu adalah I, kemudian jumlah bintangnya di N ya berarti intensitasnya adalah DI itu adalah I kalikan DN. Ya misalkan di sini ada ini jumlah bintangnya itu ya. Ini yang ada pada lapis volume dV ya. Nah ini memberi kontribusi, ini memberi kontribusi, ini kontribusi ya itu pada bumi begitu ya. Maka intensitasnya adalah I kali DN gitu loh ya. Itu ya dikalikan ini ya. Nah, karena ini bergantung pada R kuadrat ya, berbanding terbalik, sedangkan ini bergantung pada R kuadrat, jadi R kuadratnya saling melenyapkan, sehingga intensitasnya sekarang hanya bergantung pada ya kerapatan jumlah bintang, jari-jari bumi dan ketebalan ini, lapisan volume ini ya, dari R ke R plus D itu untuk satu lapisan yang setebal D begitu ya, hanya bergantung pada ketebalan D begitu. Nah kalau jagat raya kita tak terbatas itu artinya ya kalau kita tarik langit, nah ini misalkan D dari bumi ya, nah, kemudian kita tarik lagi D, ini ada langit lagi gitu ya, terus begitu, nah, kemudian kita tarik lagi terus begitu ya, maka ruang angkasa kita, jagat raya kita ya, itu nah ini maaf ini tak berhingga ini ya, tak berhingga, maaf ini yang tanda panah ini tak berhingga, infinite gitu. Jadi jagat raya tak terbatas itu artinya dalam ukuran ini tak terbatas, tak berhingga. Nah di sini ada bintang ya yang jumlahnya itu hanya bergantung pada lapisan D, tidak bergantung lagi pada pada bergantung pada D dan juga jarak kuadrat. Tapi kontribusi di setiap bintang ini, bintang di setiap lapisan ini, ya misalkan lapis putih ini kontribusinya 4pi J R kuadrat ND itu dari kontribusi sini. Kemudian kontribusi di lapisan D yang merah ini, ya ini sama, ya hanya bergantung kepada ketebalan, tidak lagi bergantung kepada jarak ya, hasil rumusan kita. Nah ini ya bagian lapisan sini dan seterusnya kita jumlahkan, kemudian bentuknya kita sederhanakan, bergantung pada D plus D plus D plus D. Nah karena jagat raya kita tak terbatas, maka D plus D plus D plus D plus D itu akan menjadi tak hingga. Maaf ini lagi ini harus tak hingga. Jadi jagat raya kita itu tak hingga, sehingga intensitas yang sampai di bumi itu juga tak hingga. Kalau intensitas tak hingga itu artinya apa? Artinya permukaan bumi kita itu terang benderang atau terang terus tanpa malam, gitu loh ya. Kenapa? Karena semua bintang di langit ya, yang mengitari kita itu memberi cahaya ya, sedemikian rupa yang kita buktikan ini secara matematik itu akan menghasilkan intensitas yang besar sekali. Itu artinya bumi kita itu akan terang benderang terus menerus tanpa malam ya. Itu bahwa kenyataannya kita itu ada malam, nah itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam asumsi kita, gitu ya. Artinya
fakta ada malam itu akan memperlihatkan bahwa alam semesta kita itu tidak tak terbatas. Artinya jumlah D tadi itu bukan sampai tak berhingga gitu, tapi akan berhingga gitu. Nah, berhingga ya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar gitu ya. Dan ini Al-Qur'an juga sudah menegaskan bahwa segala sesuatu di sisinya itu dibuat dengan ukuran. Nah, gitu loh ya. Jadi ruang pun dengan ukuran, waktu pun juga dengan ukuran. Kalau dalam konsep tadi yang tak terbatas itu akan tak terbatas dari sisi ruang maupun waktu. Nah, inilah hadirin ya, bahwa siang keberadaan malam dan siang ini bisa menjembatani ya, pemahaman kita ya yang pernah diperdebatkan di era kejayaan Islam, di era Ibnu Sina, di era Al-Ghazali, di era Ibnu Rus ya, tentang qadim dan baharunya alam. Nah, ilmu pengetahuan ya, itu bisa membantu menjelaskan bahwa kehadiran malam ternyata ya itu bisa membantu memahami bahwa jagat raya kita itu terbatas ya, terbatas dari sisi ruang maupun terbatas dari sisi waktu. Kalau terbatas dari sisi waktu berarti itu bermula dan juga akan berakhir. Itulah rahasia malam ya, yang bisa kita ungkap ya dari ayat-ayat yang ada dan juga dari fenomena alam dan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tentang intensitas cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ruby. Oke, alhamdulillah. Ini kan barangkali ada yang mau bertanya. Saya mohon izin Pak Pur ya, nanti jam 6 diganti Pak Darmawan ini. Kalau ada acara lain. Oke, kami persilakan Pak Darmawan, menghandle Pak Darmawan. Monggo Bapak, atau adik-adik barangkali ada yang ingin bertanya, silakan kami serahkan ke Pak Darmawan. Oke, siap Prof. Ruby. Demikian tadi apa yang telah disampaikan Pak Agus Purwanto terkait dengan malam. Oke, monggo Bapak Ibu para hadirin, barangkali ada pertanyaan terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Agus Pur. Monggo kami persilahkan. Ada matematiknya, mungkin pusing ya. Iya. Ya. Biasanya ngajinya kan nggak ada matematiknya gitu. Tapi ini sekaligus belajar logika ini masalahnya, Pak. Ya itulah alam ya, nggak bisa hanya dipelajari dengan kata-kata. Itu bahasa yang akurat tentang alam itu adalah matematik gitu ya. Dan ini mungkin memang masih belum terbiasa. Ini Pak Agus, barangkali ada sedikit pertanyaan dari saya gitu ya. Malam itu berarti malam itu selain itu yang sudah disampaikan itu memang karena matahari, posisi bumi dengan matahari itu ya Pak Agus Pur ya, terkait juga dengan putaran bumi sendiri, kemudian mengelilingi matahari. Cuma kan kadang-kadang ini ya, seperti waktu itu kan selalu bergeser gitu. Nah, ini juga apakah dipengaruhi dengan posisi bumi terhadap matahari itu, sehingga kan kadang-kadang waktu mau maghrib itu kan selalu bergeser itu. Oh iya, baik. Ya, begini. Jadi pertama jamaah
subuh, ya. Jadi begini, pertama, mengapa di bumi kita itu ada siang dan malam? Karena memang kondisi kita itu berada dalam situasi yang khusus. Maksud saya khusus dekat dengan matahari, ya. Seandainya jauh dari matahari, maka bumi kita itu akan terus malam, begitu loh ya. Bahkan seandainya permukaannya menghadap matahari sekalipun, ya, insya Allah nanti itu kita kaji ya, mungkin kita perlihatkan ya, akan kita perlihatkan bahwa ada tempat-tempat yang meskipun menghadap matahari itu tetap gelap, nah, gitu. Tapi karena bumi itu cukup dekat dengan matahari, sehingga ketika sebagian permukaannya itu menghadap matahari, itu mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka kemudian terang benderang dan itulah siang, ya. Tapi itu ternyata tidak berlaku semua, begitu ya, tidak berlaku semua, itu kasus. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentang panjang pendeknya siang dan malam di muka bumi itu memang bergantung pada jadi pada waktu yang lalu atau nanti akan kita ulang. Jadi begini, jadi sumbu rotasi bumi terhadap bidang edar bumi mengelilingi matahari itu membentuk sudut ya 23,5 ya, 23,5. Sehingga kemudian kalau ini sumbu rotasi buminya begini ya, sumbu rotasi begini, maka bidang ekliptikanya itu begini. Nah, ini 23 itu. Sehingga secara rutin posisi matahari itu bergeser dari lintang utara 23,5 lintang utara pada bulan Juni ya, sekitar tanggal 21 hingga tanggal 23, kemudian ke selatan ya. Nanti sekitar 23 September, jadi beberapa hari lagi, 12 hari lagi, itu akan ada di ekuator, dan kemudian ke selatan terus hingga 23,5 derajat lintang selatan, itu pada bulan Desember, ya, itu. Nah, maka siang malamnya pun itu akan bergantung pada posisi relatif matahari ini, gitu. Ketika posisi relatif matahari itu berada di lintang utara pada tanggal 23 Juni, ya, maka siang di utara itu menjadi lebih panjang. Bahkan waktu-waktu tertentu itu 24 jam itu siang terus. Bahkan makin ke utara itu 24 jam kali sekian hari itu siang terus tanpa malam. Itu misalkan di daerah-daerah Norway ya, itu. Nah, ketika bulan-bulan Juni ya, beberapa tahun yang lalu di sana Ramadan itu Juni itu puasanya bisa sampai katakanlah 20 jam ya, itu. Jadi sangat panjang gitu. Nah, itu ya, jadi itu bergantung pada posisi relatif matahari, begitu, terkait dengan waktu di bumi. Nah, Darmawan, oke. Terima kasih Pak Gus Pur. Oke, monggo Bapak Ibu, adik-adik, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, assalamualaikum Prof Agus. Saya Herman. Ngapunten mau tanya, bicara masalah terang gelap, Ya. khususnya di bumi, apa itu bukan pengaruh adanya lapisan atmosfer? Jadi kalau kita keluar aja dari atmosfer langsung gelap. Bukan. Itu. Ya. Bukan. Oke, mohon penjelasannya, Pak. Ya, jadi yang tadi ya, kalau di belakang jadi pada prinsipnya begini, seperti yang saya jelaskan barusan ya. Kondisi kita ini kondisi khusus yang dekat dengan matahari ya. Sehingga ketika dan bumi kita butuh bundar ya, seperti gambar tadi. Nah, ketika
permukaan itu menghadap matahari, maka dia mendapatkan cahaya matahari sehingga kemudian terang benderang, dan yang di belakang, bagian belakang, bumi bagian belakang yang membelakangi matahari maksudnya, itu tidak mendapatkan matahari dan karena itu kemudian gelap, begitu ya. Itu fenomena siang malam. Tetapi memang jawaban itu dengan asumsi bahwa maksud saya jarak matahari bumi itu relatif dekat, gitu ya. Kalau nanti akan saya jelaskan juga itu ada pertanyaan di dalam Al-Quran, apakah kamu nggak memikirkan kalau saya buat di bumi ini malam terus-menerus tanpa siang, dan sebaliknya saya buat di bumi ini siang terus-menerus tanpa malam. Ini akan kita kaji. Jadi seperti itu ya. Jadi di permukaan yang lain pun, misalkan di Mars yang menghadap bumi itu juga akan mengalami terang juga, gitu ya. Atau yang kita katakan itu adalah siang, begitu. Moga barangkali Bapak Ibu. Jadi yang utama itu adalah faktor cahaya mataharinya, gitu. Bahwa atmosfer itu berpengaruh itu dia, tetapi tentang keberadaan siang malamnya itu karena cahaya mataharinya itu. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak. Oke, monggo. Saya mau bertanya. Tadi menyinggung masalah bintang. Ya. Seingat saya kata-kata bintang di Al-Quran itu kan kalau nggak salah ada dua yang seingat saya. Kawakib sama nujum ya Pak. Bagaimana? Ada misbah juga. Ya, artinya ada misbah juga. Artinya apakah itu mengindikasikan bahwa jenis-jenis bintang itu berbeda-beda gitu Pak? Kenapa iya, kalau jenis bintang itu beda-beda ya. Tapi kawakib itu tadi disebut kawakib ya. Kawakib itu kalau orang sekarang itu lebih memaknai dengan planet begitu ya, dengan planet begitu ya. Jadi kaukabun jamaknya kawakib. Berarti nggak termasuk bintang ya kalau gitu Pak? Karena di terjemahan bintang, itu ya nggak termasuk bintang, makanya ini perlu didiskusikan lebih lanjut istilah-istilah itu ya. Jadi kalau kita lihat di buku-buku teks astronomi yang berbahasa Arab, kaukabun itu merujuk pada planet gitu ya. Gitu. Tapi bintang terang seperti yang pernah saya sampaikan yang lalu itu menggunakan istilah misbah, gitu ya, masyabih, gitu ya. Memang ada an-najm ya, gitu. Iya. Begitu. Tapi yang kata yang lebih pantas menunjukkan bahwa bintang itu di dalam bintang itu terjadi proses reaksi nuklir sehingga bisa menghasilkan cahaya yang sendiri, itu kata yang mana Pak? Gini, kata yang baku ya, kata baku yang merujuk langsung pada bintang itu adalah an-najmu ya, dengan jamaknya an-nujum itu. Ya. Jadi kalau seperti yang lalu, kenapa kok kemudian bintang terang itu dengan al-misbah? Misbah dari kata sobah itu merujuk pada pelita, jadi lampu yang menyala. Nah, pada waktu yang lalu itu saya jelaskan misbah itu pada bintang yang terang. Sedangkan bintang secara umum, pada waktu itu juga saya perlihatkan dengan gambar-gambar, ada bintik-bintik yang putihnya itu nggak ekstrim begitu, tapi redup. Nah, itu secara keseluruhan menggambarkan bintang, sedangkan bintang yang terang, ya, contoh bintang terang itu adalah Alpha Centauri. Alpha Centauri itu bintang paling dekat dari kita. Gitu, ya. Itu Al-Quran juga menggunakan kata al-misbah. Gitu. Tapi itu memang perlu kajian tersendiri. Oke. Mau bertanya lagi Pak mengenai tadi masalah alam semesta yang mengembang. Kan ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang. Berarti kalau mengembang suatu saat akan berhenti, dan apakah akan menyusut lagi gitu? Nah, itu kita bicara 3 model di kosmologi ya.
Jadi memang ada yang maksud lagi itu kalau jagat raya kita itu close universe, begitu ya. Itu. Lalu ada yang kemudian statik, gitu. Jadi pada jari-jari tertentu itu kalau flat, ya. Tapi kalau open itu akan terus meluas begitu. Jadi itu, nah itulah yang sekarang menjadi perburuan di kalangan para ahli fisika, ya, di teori dan para kosmolog, ya, masih mencari data-data, jadi masih misterius mencari data-data apa yang sekarang ini disebut dengan dark energy dan dark matter, gitu, ya, itu. Kalau di Al-Quran sendiri, apakah fenomena itu digambarkan, Bu? Kan kalau peristiwa di Al-Quran ayatnya itu wasama abanaina bi aidin wa innala musikun, langit kami luaskan, gitu ya. Ya itu kan menggambarkan kalau alam semesta kita ini mengembang. Apakah ada yang mengatakan di Al-Quran itu akan terjadi big crunch gitu? Atau model lain yang bisa? Saya belum nemu itu. Saya belum nemu kalau ya. Kemudian big crunch itu belum nemu. Ya. Ayatnya itu. Ya. Hanya berarti ada ayat yang as-sa'ah itu ya, waktu kiamat itu. Nah, kalau as-sa'ah dalam bentuk yang flat dan open itu kan the heat death. Jadi ketika pada waktu itu distribusi energi itu sudah merata di semua titik di dalam ruang sehingga kemudian tidak memungkinkan, misalkan saya dalam posisi begini sekarang ini, maka saya akan begini, nggak bisa lagi menggerakkan tangan saya. Nah inilah kiamat dalam bentuk the heat death, ya, kematian panas gitu. Tapi kalau kemudian mengkerut, yang close universe itu yang disebut the big crunch gitu ya. Itu di dalam Al-Quran nggak ada ini salah satu model, Pak, belum ada gitu ya. Belum ya. Pencarian saya sampai sekarang belum mendapatkan ayat yang kemudian menjelaskan muaranya itu kayak apa, ya. Bahwa berakhir tuh iya gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Gus Pur atas jawabannya tadi itu. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya yang ringan saja, Pak. Bedanya cahaya dengan sinar itu apa, Pak? Kalau sinar yang kita ketahui kan ada ultraviolet, infrared gitu ya. Ini nah, kemudian menafsirkan ini nih. Biasanya orang Jawa yang pinter gini-gini ya. Materi atau dia kan punya energi ya, punya gelombang gitu. Nah itu kaitannya apa gitu? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Saya kok belum tahu ya bedanya sinar dengan cahaya. Saya tahunya cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik dan sekaligus kemudian saya pahami juga dalam bahasa apa itu sinar gitu ya. Ya saya mohon maaf Pak, saya belum belum bisa membedakan sinar dan cahaya itu ya. Gitu. Mungkin ada yang mau nambahkan penjelasan perbedaan sinar dan cahaya. Biasanya ada di dalam ini ya, orang-orang Jawa itu pintar memaknai ini. Kalau itu Pak, tadi kan ada infrared, ada ultraviolet gitu ya. Kalau dari sinar matahari itu ada gelombang tertentu itu terdiri dari beberapa macam ini ya, sinar tadi itu. Oh iya. Kalau itu cahaya tampak dan yang tidak tampak gitu ya. Kalau yang dari bintang itu apa komposisinya itu sama gitu ya? Mungkin kalau yang itu panjang gelombangnya kan lebih apa itu? Karena lebih jauh gitu ya, lebih lemah gitu. Apakah komposisinya itu sama antara sinar yang dari matahari dengan yang dari bintang? Sama, Pak. Sama, karena prosesnya kan sama itu. Ya. Itulah nanti kita bahas yang bintang neutron yang lain lagi. Jadi secara prinsip ya, itu kan hasil dari
secara kalau dalam teori medan elektromagnetik itu kan putaran elektron mengitari inti atom gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi fisika menjadi lebih terbayangkan juga menjadi lebih sederhana gitu. Karena kemudian terkuantisasi dalam bentuk angka-angka terkait dengan frekuensi gitu ya. Nah, perbedaan frekuensi otomatis itu membuat perbedaan panjang gelombang. Karena kecepatannya tetap, yaitu sekitar 300.000 km per detik itu. Saya Gus Pur mau sedikit urun soal cahaya dan sinar. Nah, oke, monggo. Kalau di Al-Quran disebutkan wasyamsa diaan wal qamaronuron, itu istilahnya. Ya. Jadi kalau cahaya itu adalah sesuatu yang diproduksi oleh benda itu sendiri, sedangkan neuron itu atau biasa disebut sinar adalah yang sifatnya hanya dipantulkan. Seperti matahari itu disebut bercahaya karena dia memiliki atau memproduksi cahaya sendiri, sedangkan bulan disebut bersinar karena dia hanya memantulkan cahaya matahari. Mungkin itu pemahaman. Iya, terima kasih. Itu harus saya cek lagi pemahaman itu ya. Jadi itu tadi kan istilah bahasa Arabnya ya, dan kemudian bagaimana pertama tentu penerjemahan ya, jadi neuron dan diaan begitu ya. Dan mungkin juga perlu kita kaji dengan kalau diaan itu ada berapa ya ayat, sedangkan yang lail dan nahar tadi itu ya dzulumat wan nur. Jadi ini perlu kita telaah kaitan antara lail wan nahar, kemudian dzulumat wan nur ya, diaan. Nah itu tadi ya, itu diaan tadi jajarnya dengan nur ya. Sekarang ada diaan dan nuron. Nah ini yang mungkin perlu kita sandingkan lagi ya. Terima kasih itu masukan yang bisa dikaji lebih lanjut. Gitu. Mohon izin Gus Pur. Ini kalau misalnya pemahaman saya ini benar apa enggak? Kalau misalnya galaksi, kita kan alam semesta terdiri dari beberapa galaksi. Nah, kalau galaksi ini disebut sebagai sebuah ruang, maka area yang mendekati sumber cahaya yaitu matahari, berarti ya alam semesta ini sebagian berterang, kemudian sebagian mungkin yang menjauh dari matahari, berarti mungkin agak redup, seperti misalnya ruangan kamar kita ada yang terang dan ada yang redup. Apa seperti itu, Gus Pur? Begini, galaksi itu kan kumpulan bintang-bintang ya. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang ya. Dalam konsep expanding universe, galaksi-galaksi itu memang diketahui saling menjauh ya, saling menjauh karena data yang ditangkap oleh Edwin Hubble itu menunjukkan adanya pergeseran ke arah merah. Itu kalau mobil itu arah yang menjauh, jadi klaksonnya itu melemah. Kalau gelombang cahaya pergeserannya itu ke arah merah begitu ya. Jadi kalau bunyi itu melemah. Tuh. Jadi sumbernya itu menjauh, tuh, ya. Tapi konteks yang saya jelaskan tadi itu, ya, berangkat dari asumsi, ya, mau expanding atau tidak, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak menjadi tidak relevan ketika jagat raya itu infinite. Karena kalau infinite itu kita tahu bahwa infinite ditambah infinite itu tetap infinite, sama dengan kecepatan cahaya c ditambah c itu tetap c, bukan 2c begitu ya. Ini logika yang mungkin membingungkan kalau logika kita logika
sederhana A tambah A 2A, tapi kalau C tambah C itu C gitu. Infinite tambah infinite itu infinite, bukan 2 infinite. Jadi seperti itu ya. Jadi tentang redup dan terangnya bintang yang kemudian nyampe di bumi dalam konteks yang saya jelaskan tadi itu sudah sudah tidak relevan begitu. Dalam artian, jadi dalam kalkulasi yang saya buatkan tadi itu, jadi misalkan bintang itu mempunyai intensitas J, jaraknya R, tadi sudah kita hitung semua. Nah, dengan kerapatan N, maka dalam lapis langit setebal D, ternyata kontribusi intensitas ya yang diterima bumi itu hanya bergantung kepada ketebalan, tidak bergantung lagi pada jarak gitu ya. Makanya kemudian hitung-hitungan lebih lanjut, kalau jagat raya kita asumsikan tak berhingga ya, kalau tak berhingga dari sisi waktu itu berarti ya abadi gitu ya. Nah itu di bumi itu hanya ada siang tanpa malam gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi terang dan gelapnya itu sudah terwakili, tapi oleh R kuadrat, tapi itu sudah ditiadakan, sehingga kita hanya melihat itu hanya bergantung kepada ketebalan, gitu. Makanya saya tunjukkan itu formulasi matematik supaya clear sekarang penjelasannya. Gitu. Asumsi jarak sudah masuk, tapi jarak itu kemudian tidak lagi berpengaruh, ya. Kalau kita libatkan semua jumlah bintang di lapisan langit yang kita evaluasi tadi. Begitu. Oke, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lainnya barangkali? Bertanya lagi Pak Gus Pur. Oke, monggo. Mengenai cahaya. Apakah di Al-Quran itu mengindikasikan sifat cahaya yang klasik elektromagnetik gitu dan sifat cahaya yang terkuantisasi gitu Pak? Apakah Al-Quran membedakan itu ya? Gini. Al-Quran itu menyebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi, begitu ya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Menarik nih ya di dalam surah An-Nur itu. Jadi ini nama surahnya An-Nur gitu ya. Bukan Adya begitu. Nah, Allah itu cahaya langit dan bumi. Dulu pernah saya singgung, kenapa kok Allah tidak mengidentifikasi diri dengan Allahu Ma'ul Haya. Allah itu air kehidupan. Tito Armerto kalau dalam Buddha pewayangan begitu ya. Mengapa kok nggak dipilih itu? Tapi Allah memilih cahaya langit dan bumi. Nah, menemukan jawabannya orang fisika relatif bisa menjelaskan karena cahaya itu absolut. Gitu ya. Dalam artian kecepatannya tadi bahwa C, kecepatan cahaya itu C, maka C tambah C itu C begitu. Ini mewakili sifat keabsolutan Allah itu sendiri gitu. Ya. Nah, itu sifat yang bisa diungkap dari cahaya ya terkait dengan pilihan redaksional Allahu nurus samawati wal ard begitu ya. Nah, tapi tentang kuantisasi dan ininya itu tentu harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Misalkan wakulla syai'in bimiqdar gitu ya, dengan ukuran, dan ukuran nanti bisa macam-macam ya, bisa frekuensi nah, gitu. Nah, tentang apa tadi? Kuantum. Iya. Insya Allah nanti kita bahas ya tersendiri lah. Oh, berarti Al-Quran itu nggak ada secara eksplisit membedakan sifat kuantum cahaya dan sifat klasiknya gitu, Pak? Saya belum bisa. Saya belum bisa menunjukkan itu. Ya, saya belum bisa menunjukkan itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo. Oke, Bapak Ibu adik-adik mahasiswa barangkali ada yang masih ditanyakan. Oke.
Satu lagi, barangkali ada. Ya, mau 6:30. Sudah tidak ada lagi. Oh, lanjutan tadi Gus Pur. Berarti kalau Terakhir apa? Ini kan alam semesta itu kan terdiri dari planet, terdiri dari bintang dan alam ruang kosong. Ruang kosong itu kalau penggambaran di apa di film-film itu kan berarti biasanya kan alam semesta itu kan yang ruang kosong itu kan gelap. Apakah yang berdekatan dengan matahari kemudian menjadi terang benderang gitu atau bagaimana itu pemahamannya? Kita nggak usah lihat film. Tadi sudah saya tampilkan foto-foto ya. Atau kita nggak usah lihat film, kita nanti malam kita keluar rumah lalu lihat ke langit luas itu kan gelap. Jadi memang jagat raya kita secara umum gelap. Dan secara teoritis memang temperatur rata-rata jagat raya itu hanya 2,7 Kelvin. Ya, jadi minus 270 derajat Celcius sebenarnya jagat raya kita itu, gitu loh ya. Itu. Jadi sebenarnya dalam skala besar jagat raya kita itu dingin. Gitu. Nah, kita ini berada dalam situasi khusus. Tadi yang saya katakan situasi khusus itu yang kemudian menyebabkan kehidupan menjadi mungkin. Ya, temperatur kita merasakan kehangatan. Tapi kalau kita lihat di malam hari, ya langit kita itu gelap. Itu artinya jagat raya kita secara umum itu sebenarnya dingin. Ya, gelap itu kalau dikaitkan dengan temperatur tadi itu dingin sebenarnya. Gitu ya. Tidak cukup energi, tidak cukup cahaya yang membuat ruang di situ tuh kemudian terang. Gitu. Ya. Makanya saya katakan bahwa kondisi kita ada siang dan malam itu bukan sekedar bagian permukaan bumi itu menghadap matahari, bukan sekedar itu nggak cukup sebenarnya. Itu ya. Tetapi keadaan khusus kita lah yang memungkinkan, yang menyebabkan kemudian ada siang dan malam. Kita khusus ya, nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh dari matahari, sehingga kemudian ketika permukaan bumi itu menghadap matahari ada cahaya yang cukup dan membuat itu kita katakan sebagai siang ya, terang. Sedangkan permukaan belakangnya itu tidak mendapatkan sinar matahari, lalu gelap, dan itu kita katakan waktu malam. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi jagat raya kita secara luas itu sebenarnya memang dingin. Ya. Ilmuwan mengestimasi temperatur jagat raya kita rata-rata itu hanya 2,7 Kelvin, itu sekitar 270 derajat Celcius. Ya, 270 di bawah 0 itu kan dingin itu. Begitu. Oke, terima kasih Gus. Sama-sama. Terima kasih Bapak kalian ada di mahasiswa sekali untuk hari ini ya terkait dengan keadaan. Barangkali untuk kelanjutannya minggu depan Gus Pur nggih. Kelanjutannya Selasa 2 pekan lagi. Selasa tanggal 22. Oke. Karena Selasa kedua dan Selasa keempat. Oh iya. Oke. Dengan kelanjutannya nanti monggo bacain lagi yang sama. Sepertinya kita kajian pada suku ini juga ada yang di hari Seninnya, Selasanya. Nanti monggo Bapak Ibu bisa join, bisa bergabung di acara yang diselenggarakan oleh Takmir. Karena keterbatasan waktu, barangkali bisa akhiri, tapi sebelumnya untuk memimpin doa Pak Gus Pur, kami persilakan.
Baik, kita berdiri ngaji kita pagi ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibul wal hajat wa wal ghadiyat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina ma akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.